Oke, ya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, ya, setelah mungkin seminggu saya tidak buat video, hari ini di tanggal 7 Februari 2024, ya, besok kita sudah mulai liburan ya, sudah mulai cuti bersama, ya, buat teman-teman dan buat teman-teman eh, yang merayakan Imlek, ya, berarti hari Sabtu sudah merayakan Imlek, ya. Selamat Hari Raya Imlek, semoga kesehatan kita selalu terjaga, rezekinya semakin lancar ya teman-teman semua, buat semuanya, ya. Oke, nggak usah bertele-tele, langsung saja kita bahas indeks kita hari ini, IHSG kita hari ini ya. Dan saya hari ini memberikan menu buy close di grup umum maupun di grup rekom, langsung cuan 6% ya teman-teman. Harusnya ambil ya. Saya sudah langsung infokan saham apa, di harga berapa. Di grup umum juga sama, nanti akan saya kasih lihat di Telegram ya. Telegram umum saya di pemahaman saham ya. Oke, untuk indeks kita, oke lah mulai kembali menancak ya. Karena dia bertahan, mantul naik ya, mantul naik. Cukup menarik ya, masih oke karena dia sudah di atas 7.200. Oke untuk indeks kita, kemungkinan dia akan kembali uptrend, apalagi kalau bisa jebol 7.300-nya. Itu resist kuat untuk IHSG. Posisinya sudah oke, sudah mulai menarik ya. Sudah kembali ke jalur uptrendnya ya untuk indeks kita. Oke, langsung kita coba lihat ya. Saham apa yang saya berikan? TSDN ya. 7 Februari jam 3.45 sebelum market closing, saya berikan PSDN 131 harganya. Nah, pas saya berikan PSDN di grup umum juga, di grup Ekom juga, ini kan grup umum nih saya berikan juga ya. Sama jamnya jam 3.45. Ya, PSDN saya berikan di 131, dia sempat turun ke 129. Ya, harusnya dapat dong. Ya, harusnya dapat karena Anda beli 131, dia turun sampai 129, 130 saja dapat kok. Ya, 130 saja dapat kok. 131 dapat pasti. Ya kalau nggak dapat beli 132 nggak masalah. Ya beda-beda dikit nggak masalah. Ya, pas saya berikan 5 menit akhir closing langsung ngegas ya, langsung naik dan closing. Saya prediksi di 139 closingnya, tapi closingnya malah di 140 ya. 131 ke 139 saja sudah cuan 6%. Ya mungkin 131 ke 140 sudah cuan sekitar 7% teman-teman. Hanya dalam waktu 5 menit saja trading ya di dekat closing market. Nah, yang begini-begini teman-teman, cara analisa seperti ini itu akan saya bongkar. Bongkarnya di mana? Di kelas dong. Nih, di online kelas pemahaman saham. Ya, jadi saya akan mengajarkan teknik analisa menu sore atau buy close seperti tadi saya berikan dan analisa swing. Kita bisa curi start dulu 5 menit akhir. Nanti akan saya ajarkan juga seperti apa caranya ya. Ataupun mau beli di closing market juga nggak masalah sih. Beli di market berhenti ya itu juga nggak masalah. Tapi kalau Anda mau curi start, karena biasanya kombinasinya sudah sama, 5 menit akhir itu nggak akan berubah banyak ya. Jadi kalau ada terjadi kenaikan, kita sudah langsung cuan. Nah, itu akan saya ajarkan nanti cara analisanya, cara screeningnya, itu saya ajarkan analisa menu buy close dan swing. Jadi bukan cuma menu buy close, tapi cara swing juga saya ajarkan tuh. Jadi teman-teman yang mau trading agak panjang itu swing. Ya, technical GC Golden Cross itu saat saham dari downtrend kembali uptrend dan memenuhi syarat. Itu GC. Itu juga akan diajarkan. Buy on weakness atau beri saham di harga parit, di harga murah. Itu juga diajarkan. Ya, buy on break. Jadi buy on break itu saham yang break resisten kuat itu biasanya terbang. Ah, itu juga diajarkan. Jadi Anda harus tahu nih resisten kuat itu seperti apa Kak karakteristiknya ataupun analisanya. Ya, trading plan jelas ya untuk menentukan average down atau average up, take profit, stop loss secara benar. Ya, kadang-kadang orang juga stop lossnya ngasal-ngasal. Ya, Anda harus stop lossnya dihitung. Eh, di titik-titik mana yang memang sudah harus dibuang, itu Anda harus tahu juga. Jangan saham yang masih oke dan saham bagus Anda buang-buang juga. Itu kan buang-buang duit juga namanya ya. Belajar psikologis itu yang penting dan money management untuk menghasilkan konsisten profit di saham. Ya, itu akan juga dijelaskan supaya teman-teman lebih tenang dan santai tradingnya. Ya, pembelajaran bandamorogi dan screening saham ODT dan swing secara mudah dan akurat. Ya, makanya saya bilang saya bisa screening menu backlog itu cukup 1-2 menit saja. Nggak usah lama-lama. Ketemu, beli. Ya udah, ya. Kelasnya harganya 1085 ya. Mulainya tanggal 78 Maret sebelum puasa. Ya, seminggu sebelum puasa. Itu jam 7.30 malam. Sampai selesai. Selesai itu sekitar 2 jam lah.
sampai sesi tanya jawab dan semuanya direkam teman-teman dan diberikan ke teman-teman yang ikut online class. Ya sudah free 2 bulan. Ya sudah free 2 bulan. Ya teman-teman ini. Ya, jadi teman-teman yang mau menu by class bisa. Ini contohnya PSDN, lalu kemarin PTPS di grup Rekom grup Rekom ODT kita beli PTPS juga. Sempat diisukan ada UMA tapi hari ini tidak jadi tidak disuspend terbang dan saya juga beli GTBO juga. GTBO juga cuan 3%. Ya, lumayan teman-teman. Kalau Anda konsisten, tahu analisanya, tahu screeningnya, Anda bisa konsisten cuan tuh. Anggap saja 1 hari 1%, 20 kali trading 20%. Anggap saja ada yang rugi 10%, Anda masih cuan 10%. Kalau Anda cuma ambil 1% saja, bersih. Ya, sedangkan saham-saham yang kita beli dengan analisa yang saya pakai itu rata-rata naiknya bisa lumayan. Ya, GTBO saja kita beli di closing market nih, kita dapat 3% hari ini. Anggap saya 2,5% lah bersih. Ya, dia naik sampai hampir 4%. Yaitu cara menu buy close. Nah, itu akan saya bongkar. Tenang saja. Ya, kalau mau dapat ilmunya ya ikut kelas. Kalau mau dapat rekomnya saja ya ikut grup rekomnya saja. Tapi grup rekom itu tidak akan diajarkan analisanya. Ya, tapi kalau diikut kelas, Anda dapat rekomnya, Anda dapat analisanya. Ya, dan biasanya ada promo-promo menarik juga untuk teman-teman online kelas. Biasanya seperti itu. Oke, kita lanjut ya PSDN ya. Kita lihat PSDN ya. Ya, closing 140 guys. Ya, Anda ukur saja lah 131 ya kita beli 140. Anda sudah cuan 6,8%. Ya, anggapnya 6,5% lah. Masih oke, masih sangat oke. Ya, masih sangat oke. Kemungkinan dia akan ada resisten kuat 145. Ya, kalau bisa break 145 lanjut ngegas. Tapi kalau nggak bisa break, jual saja. Kan teman-teman sudah cuan juga. Ya, batas aman dia selama di bertahan di 135. 132, 135. Oke. Kalau teman-teman mau kawal, kawal saja di modal. Tapi harusnya sudah cuan lebih dari cukup sih. Kalau mau jual, ya jual. Kalau mau nggak mau dijual, ya lihat Senin. Tinggal Anda teman-teman trailing aja. Ya, karena sudah cuan. Oke. Lanjut kita, tapi secara teknikal ini cukup menarik ya. Dia rebound dan hampir dikatakan mulai kembali uptrend untuk PSDN-nya. Nah, itu biasanya menarik tuh. Ya, tinggal teman-teman analisa saja sendiri seperti apa ya. Lanjut BTPS, kita lihat BTPS cukup menarik tapi belum uptrend ya teman-teman. Dikit lagi confirm uptrend kalau dia bisa break di atas 1.700. Nah, kalau dia bisa ke atas 1.700 itu menarik untuk BTPS ya. Untuk sekarang dia mencoba kembali uptrend selama dia bertahan 1.600 ya oke. Tapi kalau jebol dia kembali downtrend ya untuk BTPS. Lanjut kita coba lihat ANTM yang nggak jalan-jalan nih saham ini ya. Tapi cukup murah sih sebenarnya ya saham ini ya. Kalau dibilang terdiskon ini sangat terdiskon sih Antamnya ya, sangat terdiskon ya, cukup terdiskon nih. Udah terdiskon cukup jauh sih saham ini. Tapi ya gini deh, support dia ada di 1.400 1.380. Kalau jebol kembali turun, tapi kalau bertahan kemungkinan bisa rebound ke 1.500 lah maksimal di sana dulu. Itu resist kuat untuk Antam. Ya, ANTM-nya. Jelas downtrend ya teman-teman. Jelas lagi downtrend. Lanjut ke brand. Brand mau mencoba uptrend tapi kembali turun ya. Tapi kalau saya lihat brand selama dia bertahan tidak jebol 5.200 ya masih ada potensi kembali naik. Tapi kalau jebol hati-hati ya bisa downtrend kembali. Kalau dia bertahan mungkin dia akan coba naik ke 5.700 sampai 6.000 lah maksimal ya. Ya, kalau saya sih lihat dia belum bisa dikatakan GC ya. Nah, kalau teman-teman harus tahu tuh kriteria GC ataupun saham yang dari downtrend ke uptrend itu seperti apa. Nah, untuk brand ini belum kategori GC. Nah, kategori GC itu seperti apa nanti dijelaskan tuh di kelas. Jadi teman-teman nggak dibohongin orang ini kembali uptrend. Anda harus tahu kriteria di kembali uptrend itu seperti apa. Ya, seperti itu, teman-teman. Jadi kalau dia turunnya wajar. Ya, karena dia belum GC. Kalau GC itu yang baru biasanya ngegas tuh. Breeze, tapi bukan berarti brand tidak bisa naik ya. Selama dia bertahan 5.200 ya kemungkinan masih bisa naik. Intinya 5.200 itu titik penting untuk brand ya. Nah, kita coba lihat Breeze ya. Breeze oke lah ya. Masih sideways di atas kok. Ya selama dia bertahan apalagi bertahan di atas 2.300
300 masih sangat aman. Ya walaupun sudah agak mahal ya kalau saya lihat. Kalau dia tidak bisa break 2400, hati-hati ya. Itu bisa biasanya bisa kepentok, bisa turun agak dalam tuh. Apalagi sampai jebol 2250-nya. Ya, harusnya teman-teman kalau ambil di bawah sih udah cuan gede nih ya. Tinggal dikawal saja sih. Oke, sudah agak lumayan tinggi sih. Kalau kepentok turun ya wajar sih kalau secara teknikalnya. Lanjut kita lihat SSMS. Sebenarnya SSMS ini masih dalam posisi sideways di atas ya. Intinya kalau selama dia bertahan 1190 ya masih oke. Ya, resistance terdekat sekarang 1250 ya untuk SSMS. Lanjut kita coba lihat Inco. Inco downtrend sama seperti Antam. Satu adik beradik lah ini saham ya. 3600 kalau masih bertahan mungkin dia bisa naik lagi rebound maksimal 3800 ya. Downtrend banget untuk Inco sama seperti Antam ya. 11-12 dia. Lanjut ke BNG. BNG oke lah, uptrend banget. Ini sangat tinggi ya. Menurut saya ini sudah agak tinggi sih. Tapi tinggal teman-teman kawal saja. Selama dia bertahan di atas 1750 masih sangat aman. Ya, resist terkuat 1800 dulu dijebolin. Kalau jebol pasti bisa naik lagi tuh. Tapi kalau nggak bisa jebol hati-hati bisa kebentuk di bawah. Ya, 1750 itu titik penting untuk BNG. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita solid diberkati. Apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Jaga kesehatannya. Jangan lupa bersyukur. Terima kasih. Salam cuan.